Pelatih timnas Krakow mundur usai lolos ke Piala Dunia. Pelatih timnas Krakow yakni Dick Advocaat mundur dari jabatannya kurang dari 4 bulan jelang Piala Dunia. Padahal ia berjasa besar membawa negeri kecil di Karibia itu lolos ke pentas akbar 4 tahunan tersebut. Timnas Krakow mengumumkan perpisahan itu pada Senin kemarin. Pria 78 tahun asal Belanda itu pergi karena alasan pribadi, yakni untuk merawat putrinya yang memiliki gangguan kesehatan. Benjamin Sesko bawa MU kembali ke 4 besar. Manchester United sukses memetik kemenangan di pertandingan pekan ke-27 Liga Premier Inggris. Bertamu ke markas Everton, Setan Merah menang dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini diciptakan oleh Benjamin Sesko di pertengahan babak yang kedua. Dengan hasil ini, Manchester United naik ke peringkat 4 klasemen dengan koleksi 48 poin. Sementara Everton harus puas berada di urutan yang ke-10. Juventus mulai hubungi agen dari David De Gea. Juventus dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen yang mewakili kiper Fiorentina David De Gea, yang kini jadi kandidat pengganti Michel Di Gregorio di musim panas. Nama David De Gea mencuat seiring dengan potensi Fiorentina terdegradasi di akhir musim. Namun Juventus harus menebusnya karena kiper 35 tahun itu masih terikat kontrak hingga tahun 2028 bersama La Viola. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, pihak Juventus sudah menghubungi agen dari David De Gea menjelang bursa transfer musim panas. Revolusi titik kemenangan Manchester City. Manchester City menjaga asa juara Liga Inggris setelah mengalahkan Newcastle United di Stadion Etihad. Kemenangan ini tak lepas dari eksperimen berani dari Guardiola yang mengubah struktur tim sejak menit pertama. Peran winger murni dihilangkan dan diganti dengan penumpukan pemain ofensif di lini tengah. Anton Semenyo dan juga Nico Reilly dipasang sebagai dua gelandang nomor 8. Mereka berdiri di belakang Omar Marmoush dan juga Erling Haaland. Dan dalam situasi tertentu formasi berubah menjadi dua penyerang bayangan. Skema ini membuat Newcastle kesulitan menebak arah dari serangan. Argentina sendiri Real Madrid abaikan Mastantuono. Timnas Argentina mengkhawatirkan sikap dari Real Madrid yang dirasakan telah abaikan pemain muda berbakat mereka yakni Franco Mastantuono jelang Piala Dunia. Saat ini peran mantan bintang dari River Plate tersebut telah berubah drastis sejak Real Madrid diasuh oleh Alvaro Arbeloa. Belum lama ini ia tampak seperti salah satu pemain andalan pilihan sang pelatih, tetapi sekarang ia hampir tak pernah bermain. Kekhawatiran itu bukan hanya tentang menit bermain yang dikantonginya di Real Madrid, tetapi juga tentang waktu. Christian Chivo resmi catatkan sejarah baru musim pertama di Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Chivo resmi mencatatkan sejarah baru di musim perdananya setelah berhasil membawa timnya menang 2-0 atas Lecce. Kemenangan tersebut membuat Nerazzurri kini mengoleksi 64 poin dari 26 laga awal musim ini. Dan menurut laporan dari Corriere dello Sport, jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi yang pernah dicapai pelatih debutan klub. Joao Cancelo senang bisa kembali ke performa terbaik. Kemenangan Barcelona 3-0 atas Levante bukan hanya tentang merebut kembali kendali di La Liga. Itu juga menjadi malam di mana Joao Cancelo mengingat semua orang mengapa ia bisa kembali ke klub tersebut. Bek sayap asal Portugal itu memainkan peran penting dalam kemenangan Barcelona. Ia terlibat dalam gol pembuka Marc Bernal dan kemudian memberikan assist untuk Frenkie de Jong yang menggandakan keunggulan. Energi dan niat menyerangnya tak luput dari perhatian karena ia dinobatkan sebagai MVP di partai tersebut. Rasisme merebak ke Liga Inggris, 3 pemain jadi korban terbaru. Serangan rasisme melanda Liga Inggris di pekan ini. 3 pemain klub Liga Inggris menjadi korbannya. Pertama adalah Wesley Fofana. Bek Chelsea itu menelan serangan rasis di media sosialnya usai bertanding melawan Burnley. Sehari berselang, giliran 2 pemain sekaligus menjadi korbannya. Mereka adalah Tolo Arogudare, striker milik Wolverhampton, serta winger Sunderland yakni Romain Mandel.
Martin Bas optimis Ajax bisa tembus Liga Champions. Debut Martin Bas bersama Ajax Amsterdam langsung menghadirkan optimisme yang baru. Meski gagal meraih kemenangan, kiper timnas Indonesia tersebut yakin bahwa timnya memiliki kualitas untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Bas menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi terhadap peluang Ajax di musim ini. Ia menilai kualitas skuad dari Ajax Amsterdam cukup untuk bersaing memperebutkan posisi dua besar Eredivisie Belanda yang menjadi syarat utama lolos langsung ke Liga Champions. Akhirnya Raheem Sterling main kembali. Raheem Sterling akhirnya bermain kembali. Penyerang asal Inggris itu membela Feyenoord dan penyerang berusia 31 tahun tersebut turun di menit ke-61 menggantikan Keith Small. Di laga itu Sterling akhirnya bisa merebut kembali di level kompetisi, sebab terakhir kali ia bermain terjadi pada 9 bulan yang lalu. Terakhir kali Sterling bermain terjadi saat masih berseragam Arsenal ketika dipinjamkan Chelsea pada musim yang lalu. Tottenham calon terdegradasi. Mantan pemain Tottenham yakni Jamie Redknapp menilai bahwa The Lilywhits rawan terdegradasi di musim kali ini. Tottenham tampil seperti tim kasta kedua saat kalah dari Arsenal. The Lilywhits saat ini berada di urutan ke-16 klasemen dengan koleksi 29 poin. Mereka hanya berjarak 4 angka dari West Ham United di batas zona degradasi. Redknapp merasa Tottenham kini jadi calon yang terancam degradasi jika tak segera bangkit. Apalagi performa mereka sangat buruk di tahun 2026 dengan belum pernah menang seusai tahun baru. Mo Salah sudah 9 laga puasa gol. Liverpool memang menang di kandang Nottingham Forest, tetapi itu dibarengi dengan rekor buruk sang superstar Mohamed Salah. Untuk pertama kalinya, Salah gagal bikin gol di 9 pertandingan Liga Inggris secara beruntun. Terakhir kali Salah bikin gol adalah ke gawang Aston Villa di tanggal 2 November yang lalu. Salah baru bisa membuat 4 gol dari 17 kali starter di Liga musim ini. Ini merupakan catatan terburuk selama karirnya membela Liverpool. Liverpool harus lebih sering memainkan Rio Ngumoa. Rio Ngumoa tampil apik menggantikan peran dari Mo Salah saat Liverpool mengalahkan Nottingham Forest pada pekan terakhir. Si Merah berharap bisa lebih banyak memainkan pemain sayap berusia 17 tahun tersebut. Dikutip dari SofaScore, Ngumoa mengkreasi satu peluang berbahaya, melepas satu umpan kunci dan 2 kali mencatatkan dribble sukses. Dan pergerakan di sisi sayap menyulitkan pertahanan dari Nottingham Forest. Arne Slot kemudian memuji Ngumoa yang menurutnya punya bakat yang luar biasa. Slot juga berjanji bakal lebih banyak mendapatkan menit bermain untuk Ngumoa. Cristiano Ronaldo betah di Arab Saudi. Di tengah rumor masa depannya, Cristiano Ronaldo menegaskan rasa bahagianya merumput di Liga Arab Saudi. Ronaldo menyebut dirinya adalah milik Arab Saudi. Pemain asal Portugal itu bahkan berani menjawab dengan tegas soal rumor masa depannya. Dan menurutnya Arab Saudi adalah tempat yang nyaman dan dia ingin bertahan lama di sana. Saya sangat bahagia di sini seperti yang sudah saya sering bilang. Tempat saya adalah di Arab Saudi, ujar dari Cristiano Ronaldo. Casemiro masih laga untuk klub besar. Michael Carrick yakin usia tak akan mempengaruhi performa dari Casemiro. Dia memperkirakan Casemiro masih akan diperebutkan tim-tim besar di musim depan. Diketahui manajemen tak mau menggaji mahal pemain yang sudah berusia 30 tahun. Padahal Casemiro belakangan lagi menanjak performanya. Itulah mengapa Michael Carrick yakin kalau Casemiro tetap laku di bursa transfer musim panas nanti. Sekalipun ia kini sudah berusia 34 tahun. AC Milan siap bersaing dengan Barcelona demi dapatkan Dusan Vlahovic. AC Milan dikabarkan harus bersiap menghadapi persaingan sengit dengan raksasa Spanyol Barcelona untuk memperebutkan tanda tangan dari Dusan Vlahovic. Pemain asal Serbia tersebut akan berstatus sebagai bebas transfer di Juventus pada Juni mendatang. Dan ia memiliki gaji sebesar 12 juta euro per tahun, jumlah yang sangat besar bagi klub peminat manapun pada saat ini. Bayern Munchen jadi pesaing perburuan dari Joe Gomez. Ada kabar baru seputar masa depan dari Joe Gomez. AC Milan kini punya pesaing dalam perebutan bek milik Liverpool tersebut. Kausan melaporkan bahwa Liverpool ingin membentuk kembali lini pertahanan mereka dengan pemain yang lebih muda. Bayern Munchen dan AC Milan disebut-sebut, termasuk diantaranya peminat dari Joe Gomez yang mengalami masalah kebugaran selama setahun terakhir. Joe Gomez sendiri jarang dimainkan oleh Arne Slot pada musim ini.
Atletico Madrid incar gelandang milik The Citizen. Atletico Madrid bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sangat sibuk dengan fokus memperkuat lini tengah demi memangkas jarak dari Barcelona dan juga Real Madrid di La Liga. Salah satu nama yang kini masuk dalam pertimbangan adalah Bernardo Silva yang kontraknya bersama Manchester City akan habis di beberapa bulan mendatang. Kehadiran dari Bernardo Silva dinilai sesuai dengan kebutuhan Atletico Madrid pada saat ini. Skuad asuhan dari Diego Simeone tengah berada dalam fase regenerasi dan pengalaman Silva bisa menjadi elemen penting terlebih jika Koke atau Antoine Griezmann benar-benar meninggalkan Atletico Madrid. Welcome back. Darwin Núñez buka peluang kembali ke Liga Inggris. Darwin Núñez tengah mempertimbangkan masa depannya di Al Hilal setelah hanya semusim meninggalkan Liverpool dengan nilai transfer mencapai 46 juta pound sterling. Penyerang berusia 26 tahun tersebut kini disebut membuka peluang kembali ke Liga Inggris pada bursa transfer mendatang. Tottenham dan Newcastle United dikabarkan termasuk yang memantau situasi dari Darwin Núñez. Di luar Inggris ada Atletico Madrid dan juga Juventus yang juga disebut memantau sang pemain. Pindah dari klub Liga Inggris bukan tanpa alasan. Newcastle kesulitan menjaga produktivitas lini depan di musim ini setelah melepas Alexander Isak menuju Liverpool.